Tema firman Tuhan untuk kita minggu ini saudara, yaitu melangkah maju. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang tanpa sadar melangkah tetapi tidak maju, tapi melangkah itu mundur. Jadi hari ini kita harus memastikan bahwa kita lagi berada di jalur yang benar. Kita tidak stagnan, kita tidak berjalan di tempat. Dan kita sedang melangkah maju. Lanjut. Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang yang bikin usaha, bangun usaha, apa yang diharapkan? Usahanya maju. Betul? Nggak ada yang bekerja, nggak ada yang membuat suatu usaha, dia pengen usahanya mundur, bangkrut dan rugi. Pasti semuanya ingin maju. Juga kalau kita menanam tanaman, kita pengen tanaman itu bertumbuh dan semakin hari lebat dan sampai akhirnya menghasilkan buah. Itu yang menjadi harapan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau orang tua punya anak, dia ingin anaknya bertambah besar, betul? Dia tidak ingin punya anak yang kok semakin hari anaknya tambah kecil, kerdil, dan tidak ada pertumbuhan apa-apa. Karena kalau tambah kerdil, tambah kecil berarti anaknya bermasalah. Juga orang yang sekolah, dia mengharapkan apa? Dia naik kelas. Dia next level up. Dia mau masuk ke dalam jenjang selanjutnya. Yang penting segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dunia, nggak ada yang berharap mundur, semuanya ingin maju. Amin. Nah, kita lihat satu ayat. Next. Nah, kalau semua hal dunia pengen kita maju, pernahkah kita berpikir tentang kemajuan kehidupan rohani kita di dalam Tuhan? Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita terlena dengan dunia. Kita berpikir bagaimana supaya usaha saya maju, bagaimana supaya karir saya mantap, bagaimana supaya anak-anak saya bertambah besar. Tapi kita lupa esensi hidup kita, kerohanian kita sama sekali tidak kita bangun. Kita melelaikan, kita meninggalkan kehidupan rohani kita. Sehingga kehidupan rohani kita gitu-gitu aja. Kalau saya berikan dalam sebuah lagu, maka lagu ini gini Bapak Ibu. Aku masih seperti yang dulu. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang Kristen, aku masih seperti yang dulu. Tapi Anda harus jadi orang Kristen. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Amin. Harus ada perubahan hidup, harus ada kemajuan di dalam Tuhan. Jangan sampai ketika baru percaya Tuhan, masih terlambat ke gereja. 10 tahun juga jadi orang Kristen, gaya hidupnya gitu-gitu terus, terlambat terus. Jangan sampai baru jadi orang Kristen masih punya kebiasaan berbohong. 10 tahun jadi orang Kristen, maka kebiasaan itu tetap dipertahankan. Itu namanya tidak ada kemajuan di dalam kerohanian kita. Harusnya sebagai orang Kristen yang bertumbuh akan ada perubahan dari hidup yang biasa menjadi hidup luar biasa di dalam Tuhan. Amin saudara. Bapak Saudara, atau kita sudah merasa puas dengan kondisi saat ini atau sama sekali gak peduli. Ada orang Kristen yang datang ke gereja hanya sebagai absen. Datang, duduk, diam, pulang. Ditanya, tadi firman Tuhannya apa? Tadi firman Tuhannya lucu sih. Tentang apa? Saya juga agak lupa. Ya udah deh, jangan isi firman Tuhannya. Judulnya apa? Tadi sih ada melangkah-melangkah gitu, tapi nggak tahu melangkah kemana. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang datang beribadah, kita harus menunjukkan bahwa kita begitu mencintai firman Tuhan, supaya ada perubahan signifikan dalam hidup kita. Jangan sampai kita datang ibadah hanya mengantar jemaat yang lain untuk beribadah. Jangan sampai kita datang beribadah hanya karena daripada tidak ada teman di rumah, mendingan saya pergi ibadah. Bapak Ibu Saudara, 2 minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama. Kenapa sih saya harus ke gereja?
Karena orang yang ke gereja tanpa ngerti ngapain saya ke gereja, maka dia hanya datang, duduk, diam, datang kosong, pulang kosong. Karena dia tidak mengerti esensi ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita jangan puas hanya jadi jemaat. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu semua di tempat ini, saya rindu semua kita sama-sama melayani. Jangan berpuas diri hanya jadi jemaat yang dilayani. Oke, ketika kita baru bertobat, kita masih jadi jemaat yang dilayani. Tapi come on, lama-kelamaan 1 tahun, 2 tahun, kita harus menjadi jemaat yang melayani. Itulah tandanya kita melangkah maju di dalam Tuhan. Barulah kita nyanyikan tadi, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah Bapak Ibu ada yang sedang melangkah maju dan sedang terjadi transformasi dan perubahan hidup yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, lanjut. Kita baca sama-sama ayat ini. Matius 19 ayat 30. 3, 2, ya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bukan suatu bualan, tapi ini satu kenyataan. Orang yang sudah 10 tahun jadi orang Kristen, hidupnya gitu-gitu aja. Tetapi yang lebih parah lagi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kejadian hal seperti ini. Jangan pernah bangga Anda jadi mantan pendeta. Lebih baik Anda jadi mantan pejahat daripada Anda pernah jadi mantan pendeta. Jangan pernah katakan, oh dulu 10 tahun lalu saya pendeta kok. Oh 10 tahun lalu saya melayani Tuhan kok. Itu satu kemunduran yang sangat jauh. Dan bisa jadi ada orang yang baru mengenal Kristus 1, 2, 3 bulan. Tetapi hidupnya luar biasa di dalam Tuhan. Karena dia apa? Berani melangkah maju. Meninggalkan zona nyaman. Orang Kristen yang tidak mau meninggalkan zona nyaman. Orang Kristen yang tidak mau mengalami pembentukan. Orang Kristen yang tidak mau mengalami proses. Maka ayat ini akan terjadi kepadanya. Dia yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Tetapi orang yang mungkin baru 1 tahun, 2 tahun jadi orang Kristen. Tetapi perubahan hidupnya luar biasa. Hidupnya banyak diubahkan. Hidupnya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, tentu ini harapan kita dan harapan saya. Kita di tempat ini bukan jadi orang Kristen yang mundur. Tetapi jadi Kristen yang maju. Bukan jadi Kristen yang stagnan. Tetapi orang Kristen yang tetap melangkah maju. Dan mengandalkan kuasa Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita. Amin. Nah, bagaimana supaya kita bisa terus melangkah maju Bapak Ibu Saudara? Lanjut. Pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita terus melangkah maju di dalam Tuhan? Pertama adalah harus tertanam. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 29 ayat 14 berbunyi begini. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sadar gak kita Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tertanam di dalam hadirat Tuhan, maka pasti ada pertumbuhan dalam hidup kita. Ada perubahan dalam hidup kita. Ada transformasi dalam hidup kita. Ada perbaikan yang lebih baik dalam hidup kita. Sebab kita tertanam di hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, apa sih maksudnya tertanam di hadirat Tuhan? Saya singkat begini, tertanam di hadirat Tuhan itu artinya tetap ada secara konsisten di hadirat Tuhan. Tetap setia berdoa, tetap setia baca firman, tetap setia menyembah Tuhan. Intinya kita selalu berada di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di firman Tuhan dikatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu
daripada 1000 hari di tempat lain. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Saya percaya orang yang rajin ibadah, orang yang setia berdoa, orang yang setia membaca firman, orang yang setia menyembah Tuhan, orang yang setia mendengar apa kata tuntunan Roh Kudus, hidupnya pasti berubah. Gak ada orang Kristen yang setia hidupnya gitu-gitu aja. Tapi orang Kristen yang tertanam dalam hadirat Tuhan, pasti ada perubahan hidup. Suami yang setia ikut Tuhan, pasti suami itu akan terjadi perubahan hidup. Istri juga terjadi perubahan hidup. Semuanya kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pasti ada perubahan hidup. Bapak Ibu Saudara, itu satu, kita konsisten ada di dalam hadirat Tuhan. Kita konsisten berdoa, kita konsisten baca firman, kita konsisten menyembah Tuhan. Jangan sampai kita hanya mau baca firman, kita hanya mau berdoa kalau ada masalah. Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu. Kalau Anda mencari Tuhan, kalau Anda sedang mengalami masalah, maka terlambat. Anda pasti ambruk. Kenapa? Tidak berakar. Ketika diterpa badai langsung ambruk. Tapi dalam segala situasi hidupmu, engkau setia mengikut Tuhan. Engkau setia membangun hubunganmu dengan Tuhan. Ketika ada badai, engkau bisa berdiri tetap teguh dan tegak. Engkau bisa kokoh walaupun ada badai kencang. Sebab apa? Engkau sudah tertanam di dalam hadirat Tuhan. Orang yang mengalami misalnya gagal bisnis, kalau dia di luar Tuhan pasti stres. Tapi saya percaya, biarpun gagal bisnis, anak-anak Tuhan tetap bisa bersyukur. Orang yang sakit di luar Tuhan pasti akan mengalami banyak pergumulan pikiran, akan stres. Bapak Ibu Saudara, saya ini sakit dan Pak D juga ini sakit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Pak D seperti orang yang tidak sakit. Orang yang seperti sehat normal 100%. Padahal banyak penyakit. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab kita punya Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, kita bukan memikirkan apa yang kita alami. Apa sakit penyakit kita. Apa masalah kita. Tapi kita sedang berpikir apa sih yang Tuhan sedang mau perbuat terhadap masalah yang saya alami. Karena saya percaya kalau masalah kita alami, sakit penyakit kita alami, itu adalah cara Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Saya melihat Pak Ilham, banyak kemajuan kesehatan yang dialami. Kemarin saya dikirimin video, kemudian saya kirim di grup. Sekarang Pak Ilham udah bisa jongkok berdiri. Itu karena apa? Karena kuasa Tuhan yang mengasihi Pak Ilham. Bapak Ibu Saudara, makanya ketika kita mengalami berbagai tantangan hidup, satu jawabannya gak usah banyak-banyak. Jangan tinggalkan Tuhan. Kita harus tertanam di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kedua, saya bikin pengertian begini. Tertanam itu apa? Bertumbuh dalam satu gereja lokal. Jangan jadi jemaat kutu loncat. 1 minggu ditanam di GBI Hau. Kemudian dicabut lagi. Ditanam di gereja lain. Lihat gerejanya kayaknya gak cocok. Gembalanya judes. Cabut lagi. Tanam lagi di gereja C. Aduh WL-nya gak bagus. Cabut lagi. Tanam lagi di gereja 1. Aduh gedungnya gak bagus. AC-nya gak dingin. Puji Tuhan AC kita sudah dingin saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda menjadi orang Kristen yang sistem tanam cabut. Pertama, akar-akar kerohanian Anda banyak yang terputus. Dan kedua, lama-kelamaan Anda akan layu, bahkan akan mati rohani. Kalau Anda jadi jemaat yang tanam cabut. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara,
Kita semua di tempat ini adalah jemaat yang mau ditanam dan tertanam. Amin. Kita sama-sama bertumbuh. Kita sama-sama mengalami kebaikan Tuhan. Kita sama-sama dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Jadi mau tidak mau, kalau kita mau melangkah maju, maka pilihannya adalah saya dan saudara harus tertanam dalam hadirat Tuhan dan gereja lokal. Amin. Yang Bapak Saudara, saya tulis begini, tidak tertanam akan menyebabkan kita layu, bahkan mati rohani, tetapi tertanam akan membuat kita bertunas, bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, gereja manapun pasti ada masalah. Tapi mari kita gunakan masalah, pergumulan, persoalan sebagai media Tuhan untuk membentuk hidup kita. Amin. Nah, kedua, lanjut. Bagaimana supaya kita bisa terus melangkah maju? Kedua adalah menanggalkan beban. Kita baca Ibrani 12 ayat 1, 3-2 ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Bapak Saudara, kalau saya berjalan bisa enak karena apa? Enggak ada beban. Saya bisa berjalan, saya bisa berlari sebab tanpa beban. Tapi bayangkan kalau saya sambil membawa mimbar ini di atas punggung saya. Pertama, saya nggak bisa bergerak bebas Bapak Ibu Saudara. Kemudian apa? Saya nggak bisa berlari sebab banyak beban yang saya hadapi. Bapak Ibu Saudara, beban itu adalah dosa yang menjadi penghambat kita untuk melangkah maju di dalam Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen, udah status Kristen nih, tapi masih pikul beban dosa, maka nggak ada perubahan signifikan yang terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau kita sadar beban menjadi yang merintang kita, maka kita akan ambil keputusan untuk taruh beban itu dan mulai berjalan, bahkan berlari di dalam Kristus. Saya punya perumpamaan begini Bapak Ibu Saudara. Ada seorang penjual jamu. Kira-kira nama penjualnya apa ya? Mbok Inem. Penjual jamu. Kemudian dia pikul jamunya udah berkilo-kilometer. Dan dia merasa capek. Dia nggak sanggup lagi melangkah. Dan kemudian ada satu pick up lewat. Dia minta tolong lambaikan tangannya. Dan karena bapak itu baik, dia berhentikan pick up-nya, mobilnya. Kemudian dia naik. Tetapi gawatnya dia naik begini. Dia tetap berpegangan pada pick up mobil itu. Tetapi jamunya gak diturunin. Jamunya tetap dipikul. Yang terjadi apa? Dia malah terseok-seok di dalam mobil itu. Karena dia tetap memikul jamunya. Coba Bapak Ibu bayangkan. Andaikan jamunya diletakin dulu, maka dia bisa beristirahat, bisa enak. Tetapi justru dia lebih capek. Karena apa? Dia tergoncang di dalam mobil itu karena dia tetap berdiri dan tetap memikul pikulan jamunya. Bapak Ibu Saudara, jalan hidup kita sudah benar. Tuhan sudah pindahkan kita dari kegelapan menuju terang Allah yang ajaib. Dan sekarang kita lagi ada di dalam terang Allah. Tetapi jangan sampai kita sudah ada dalam terang Allah. Tetapi kita masih memikul dosa yang membuat kita terseok-seok di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen yang statusnya udah orang Kristen. Tetapi masih menderita. Kenapa? Masih memikul beban dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus tanggalkan segala beban dosa kita. Beban dosa apa sih? Banyak kebiasaan dosa yang kita lakukan. Contoh berbohong kah? Suka berkata kasar kah? Kita jangan berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukannya saya sudah ikut Engkau. Kenapa keluarga saya masih gak ada damai sejahteranya? Gimana keluargamu akan ada damai sejahteranya kalau cara bicaramu kepada suamimu belum berubah?
Kalau suamimu baru menanyakan satu hal, kamu sudah jawab 10. Mau sampai ayam tumbuh gigi, engkau jadi orang Kristen, kalau hidupmu gak berubah, keluargamu juga gak akan diubahkan. Tapi kalau kita punya komitmen bahwa saya di dalam Tuhan, gaya hidup saya harus berubah, maka saya percaya akan banyak perubahan yang terjadi dalam keluarga kita. Jadi jangan nuntut Tuhan, kenapa gak ada damai sejahtera di keluarga saya? Bukan salah Tuhannya, salah kita yang gak mau mengubah hidup kita. Kita masih pikul dosa itu. Bapak Ibu Saudara, apa bahayanya kalau kita jadi orang Kristen tetapi masih memikul beban dosa? 1, iblis akan selalu mendakwa kita lewat dosa. Kita bisa melayani, tetapi kalau kita masih pikul beban dosa, setiap waktu iblis akan mendakwa kita. Dia bilang begini, hei, kamu gak layak jadi WL. Kamu masih suka berbuat dosa. Apa yang terjadi? Oh iya ya, saya gak layak. Kemarin ada pertanyaan yang masuk kepada saya. Pertanyaan begini, Pak, kalau kita jatuh dalam dosa, apakah pilihan terbaik kita harus mundur dari pelayanan? Saya bilang begini, bukan jawaban engkau mundur dari pelayanan. Kalau engkau berbuat dosa, minta ampun kepada Tuhan dan bertobat. Bukan keluar dari pelayanan, tetapi engkau harus bertobat dan mengubah hidupmu dan minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan pasti mengampuni dosa kita. Amin. Jadi jangan punya alibi bahwa oh saya jatuh dalam dosa, maka saya harus jauh dari Tuhan, saya harus tinggalkan pelayanan. Tidak, tetapi pada saat engkau sadar engkau berbuat dosa, engkau harus minta ampun kepada Tuhan dan engkau harus bertobat. Jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan pernah berkata, saya gak mau ibadah Pak, saya merasa gak layak. Memang sampai kapanpun kita gak akan layak kalau kita gak pernah datang kepada Tuhan. Kita gak akan pernah terima keselamatan kalau kita tidak melangkah menerima keselamatan itu dari Tuhan. Amin. Kedua, bahayanya kalau kita tidak menanggalkan dosa. Allah tidak bisa berkarya bebas atas kita. Dikatakan di firman Tuhan apa? Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan itu bisa berkarya bebas dalam hidup kita kalau kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kalau hidup kita dipenuhi oleh dosa, maka Tuhan tidak berkenan atas hidup kita. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Kita harus ngerti kita ini adalah bait Roh Kudus dan kita harus jaga betul-betul hidup kita supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya di dalam hidup kita Tuhan bisa bekerja dan berkarya bebas. Amin. Bapak Ibu, kita harus ambil komitmen dan minta kekuatan Roh Kudus untuk menanggalkan dosa dan mengubah hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa kita semua di tempat ini masih rentan terhadap dosa. Tapi kalau kita ambil satu komitmen, saya mau berubah, saya mau menanggalkan segala kebiasaan buruk saya mau tanggalkan segala kebiasaan dosa saya, maka Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menanggalkan semuanya itu. Amin. Yang ketiga, kenapa orang tidak pernah mengalami kemajuan dalam hidupnya? Lanjut. Ketiga, karena dia berlari. Terbalik. Karena dia berjalan, bukan berlari. Dikatakan di Filipi 3:14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya tulis begini. Kita hidup di dunia ini mempunyai batasan waktu untuk kita membangun kerohanian kita. Betul? Kalau dulu manusia pertama ada yang 900 tahun,
Ada yang bahkan semakin lama turun 300, bahkan sekarang apa? Ada yang 60, semakin turun. Bapak Ibu Saudara, usia hidup kita di dunia ini semakin singkat. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, pembentukan rohani kita adalah selama kita masih hidup. Setelah kita selesai, setelah kita tutup mata, maka selesai sudah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita berpacu dengan waktu. Jadi jangan terlena dengan waktu dan berkata begini, saya masih muda, nanti pas tua baru bertobat. Siapa bilang kamu meninggalnya tua? Bisa jadi engkau masih muda sudah dipanggil Tuhan dan engkau tidak mendapatkan kesempatan. Jadi saya mau katakan begini Bapak Ibu. Hiduplah hari ini seperti hari terakhir untuk Anda. Supaya hidup Anda selalu kudus di hadapan Tuhan. Jangan berkata masih ada tahun depan. Masih ada 10 tahun lagi. Tapi jangan pernah menunda untuk berlari. Untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, manfaatkan waktu yang ada untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan. Waktu kita tuh dengan Tuhan ada 2. Pertama, kalau kita yang gak datang dengan Tuhan, Tuhan yang datang jemput kita. Bersyukur kalau Tuhan datang jemput kita, berarti kita berhasil. Tapi kalau kita yang menghadap Tuhan duluan, hidup kita belum beres, maka udah selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkata, saya masih muda. Apalagi berkata, saya masih ingin hidup dengan kehendak saya. Karena saya masih muda, masih bebas melakukan segala sesuatu. Saya mau peringatkan Bapak Ibu Saudara, manfaatkan waktumu dengan baik. Karena waktu itu singkat Bapak Ibu Saudara. Rasanya seperti baru kemarin kita ibadah di tempat ini, kita sudah ibadah lagi. Rasanya seperti baru kemarin kita merayakan Natal. Udah mau Natal lagi. 3 bulan lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, manfaatkan baik-baik waktu yang masih diberikan Tuhan. Ketika saya divonis penyakit jantung, maka terpikirkan satu hal kepada saya. Saya bilang gini, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan ingatkan saya untuk hidup dengan versi terbaik saya setiap hari. Jadi kapanpun Tuhan panggil, berarti saya sudah siap. Setiap hari kita harus anggap begini Bapak Ibu. Ini adalah hari terakhir saya. Maka kita harus lakukan yang terbaik. Jangan pernah terlena masih lama waktunya. Karena sekarang gak milih-milih waktu kapan Tuhan panggil kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, terakhir yang keempat. Supaya kita bisa berjalan maju di dalam Tuhan. Maka kita tidak boleh tergoda hal duniawi. Bapak Ibu Saudara, kita memang tinggal di dunia, tetapi kita tidak berasal dari dunia ini. Amin. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengejar kehidupan dunia dan keinginan dunia, maka kita akan lenyap. Kita akan hancur. Tapi kalau kita mengejar melakukan kehendak Bapa di sorga, dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetapi orang yang melakukan kehendak dunia, keinginan dunia akan berakhir dengan kebinasaan. Jangan pernah menggantikan hal yang kudus dengan keinginan dunia. Akan sangat sedih kalau misalnya ada seorang anak Tuhan yang begitu cantik, yang begitu ganteng, tetapi meninggalkan Tuhan cuma gara-gara laki-laki atau perempuan. Yang masih muda katakan amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Gak ada amin.
Apakah Anda sedang berpacaran dengan orang yang berseberangan? Tidak. Saya tanyakan lagi. Jangan sampai engkau yang masih muda yang belum menikah menggantikan Tuhan Yesusmu dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan. Amin. Pak Leo jangan jawab. Pak Leo udah dapat giliran. Saking semangat dia. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menggantikan sesuatu yang kudus dengan hal dunia. Misalnya, engkau rela meninggalkan kepercayaanmu kepada Tuhan hanya gara-gara diiming-imingi pekerjaan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan hanya karena engkau diiming-imingi oleh uang, lui. Jangan pernah tinggalkan Tuhan hanya karena diiming-imingi oleh kenyamanan dunia. Tuhan sudah peringatkan, semuanya itu akan lenyap dan binasa. Dan engkau juga akan ikut binasa kalau engkau melakukan keinginan dunia. Tapi kita di tempat ini, saya percaya, kita adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Dikatakan dunia dan keinginannya akan lenyap. Orang yang mencintai dunia tidak akan mendapat hidup kekal bersama Allah. Perhatikan cara hidup kita supaya selalu menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap hari engkau harus pikirkan, apakah yang saya lakukan ini menyenangkan Tuhan atau membuat sedih Tuhan? Kira-kira kalau ke gereja membuat sedih atau senang Tuhan? Senang. Tapi kalau engkau berbohong kira-kira membuat Tuhan sedih atau senang? Nah, itu dia contohnya. Harus engkau berpikir setiap tindak tanduk, setiap karaktermu, setiap tindakanmu dalam hidup. Apakah ini menyenangkan Tuhan atau justru membuat sedih Tuhan? Biarlah kita hidup selalu seturut kehendak Tuhan supaya kita mendapat bagian dari apa yang Tuhan janjikan. Amin. Slide terakhir Bapak Ibu Saudara. Kuncinya supaya kita bisa melakukan 4 hal ini. Kita baca Ibrani 12 ayat 2. 3, 2, iya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mulai mau meninggalkan gereja dan lebih memilih untuk jalan-jalan, ingat Tuhan. Amin. Ketika engkau masih memikul beban dosa, bagaimana supaya bisa menanggalkannya? Ingat Tuhan. Supaya engkau semakin semangat, engkau berlari, engkau melakukan segala sesuatu, engkau rajin ikut ibadah. Jangan lihat manusianya, tapi lihat Tuhan. Dan terakhir, supaya tidak tergoda hal duniawi yang segampang itu. Maka ingat Tuhan. Ketika engkau mau berbohong, ingat Tuhan. Ketika engkau tidak jujur, ingat Tuhan. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, 4 hal ini kita bisa lakukan kalau kita selalu ingat dan melihat Tuhan. Dan kita akan menjadi orang Kristen yang melangkah maju di dalam Tuhan. Doa saya, harapan saya apa Bapak Ibu Saudara? Kita semua berjalan maju bersama-sama. Gak ada yang tertinggal. Jangan sampai ada yang tertinggal jauh di belakang. Karena tidak hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Tetapi semua jemaat GBI Hau, kita melangkah bersama-sama di dalam Tuhan. Supaya Tuhan semakin berkarya nyata di dalam hidup kita.